perkuliahan anatomi pada tatap muka yang ketiga ini, yang pertama adalah present. Mahasiswa nanti silakan presensi pada si Akad ya, si Pauline. Presensi, sebutkan nama NIM ya, hadir, kemudian silakan bisa download materinya yang saya sampaikan nanti sambil dibuka-buka, dibaca-baca. Bila mana ada istilah-istilah yang tidak dikenal, pakai gadgetnya ya, ketik kata kuncinya, kemudian cari di website, situs-situs yang resmi juga bisa. Kemudian kalian bisa mengetahui istilah-istilah yang mungkin asing bagi para mahasiswa sekalian. Kemudian setelah present lewat Cipolin, mahasiswa silakan mengerjakan tugasnya. Ya, tugasnya sudah saya kirimkan kepada penanggung jawab perkuliahan mahasiswa untuk anatomi, Lukman ya. Nanti bisa ya, terima kasih Lukman, nanti bisa di-share ke teman-teman, tugasnya tidak sulit ya, hanya untuk menambah penguatan akan perkuliahan yang akan kita lakukan ini. Baik, para mahasiswa sekalian, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada tatap maya untuk perkuliahan ini. Mahasiswa yang saya banggakan bahwa untuk meningkatkan ya kapasitas akademik, maka dapat kalian tempuh melalui jalur-jalur perkuliahan, jalur pendidikan yang mana bisa kalian tempuh melalui jalur pendidikan resmi, melalui pendidikan sekolah, perkuliahan, ya, pendidikan tinggi, atau melalui pendidikan yang sifatnya license, ya, atau mungkin yang pendidikan-pendidikan dari jalur yang non formal. Namun para mahasiswa sekalian perlu diingat, ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, sehingga perkuliahan itu tidak sama kalau seperti kalian duduk di bangku sekolah menengah, ya, kalian duduk mendengarkan para bapak ibu guru, kemudian selesai begitu ya. Tetapi untuk perkuliahan ini adalah melalui pendekatan keilmuan yang mana sifatnya adalah andragogi. Ya, andragogi itu adalah cara belajar orang dewasa. Ya, tidak cukup hanya kalian mendengarkan, namun kalian bisa menambah sendiri ya informasi terkait dengan pembelajaran dan pengetahuan keilmuan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen di sini sifatnya adalah sebagai pengantar. Saya yakin kalau kalian serius dan sungguh-sungguh, insya Allah dengan niat bismillah menuntut ilmu, kalian akan mendapatkan apa yang kalian tuju. Karena sesungguhnya kita ini sedang berjalan menuju pada yang maha kuasa. Ya. Kalau kita berjalan ke sana, saya yakin akan tercapai. Ya, oke, baik, pertemuan kali ini ya akan membahas sistem anatomi otot. Semuanya sudah muncul di layar ya. Ya. Oke, pertemuan ketiga ini banyak sebenarnya muatan materinya, tetapi kita cepat saja. Untuk lebih dalamnya nanti kalian baca-baca yang sudah saya upload pada sistem pembelajaran online ya, Cipolin. Ya, ini ada Elang ya, selamat datang. Kemudian langsung, oke. Tujuan pelajaran pada perkuliahan hari ini ya ada 6 ya. Ya, 6 ini ya, 6 ini dimulai dari yang pertama itu adalah kita akan menjelaskan jenis-jenis otot. Jadi otot kita itu ada macamnya apa saja ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua menjelaskan struktur otot ya. Jadi otot itu mempunyai struktur dan susunan yang terdiri dari apa saja akan kita pelajari. Yang ketiga ya, ini kebalik ya. Ketiga ini menjelaskan bagian-bagian otot ya. Mahasiswa nanti bisa setelah mengetahui strukturnya nanti akan bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Kemudian
klasifikasi otot ya, berdasarkan dengan banyak hal nanti ya akan kita pelajari. Kemudian otot juga punya karakter apa saja ya akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan fungsi dan mekanisme kerja otot. Sebenarnya ini kita pelajari pada pertemuan kemarin ya, pertemuan kedua fisiologi ya, otot ya. Ternyata anatomi agak terlambat ya, harusnya anatomi dulu baru fisiologis. Karena perkuliahan anatomi ini bergandengan ya. Ya tidak akan terpisah antara struktur dengan fungsi, itu pasti akan berjalan bersama. Ya, adanya struktur itu akan ada tujuan dan fungsinya. Fungsinya akan kita pelajari ya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang struktur otot. Oke ya. Kemudian sudah sering mendengar atau mungkin baru pertama ada istilah ini, myologi, Mas Waigor? Baru ini, Pak. Baru pertama kali ini, Pak. Oke, myologi ya. Myologi ini adalah istilah yang mana ini adalah mempelajari tentang otot ya, myologi. Oke. Kalau fisiologi, kalau myologi itu otot, ya. Kalau tulang, namanya apa? Kemarin? Lupa ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu terdapat 3 jenis otot, ya. Yang mana ini identik dengan daya dukung terkait dengan kinerjanya ya bagi eksistensi tubuh kita ini ya. Yang pertama ini otot yang tidak pernah kita kendalikan, artinya dia itu di bawah sadar ya, otak kita tidak bisa mengendalikan secara langsung, maksudnya begitu ya. Kita perintahkan untuk apa begitu ya, tidak seperti itu, tetapi dia sifatnya adalah tidak sadar atau di bawah sadar, namanya involunter ya, dikenal dengan istilah otot polos ya. Otot polos ini banyak terdapat di organ-organ dan jaringan dalam lunak utamanya ya. Kemudian berikutnya ada otot lurik. Otot lurik ini lebih dikenal dengan otot serat lintang ya. Ini adalah otot rangka ya. Otot lurik ini dikenal dengan serat lintang karena bentuknya berserat-serat dan melintang, makanya dikenal dengan otot serat lintang ya. Ini terdapat pada rangka-rangka kita ini ya, atau otot tangan, otot besar kaki, otot dada begitu ya, leher dan banyak yang lain. Kemudian disebut volunteer ya, karena dia ya di bawah pengaruh kesadaran otak kita ya. Kita memegang handuk, katakan begitu, dikendalikan oleh kesadaran kita, oleh otak kita ya, sehingga dia disebut dengan otot sadar gitu ya, otot lurik ini atau otot rangka ya. Kemudian yang ketiga ini ada otot jantung. Otot jantung ini ya, ini juga sama ya, involunter, di bawah kesadaran ya, di bawah di bawah kesadaran, tidak dikendalikan oleh otak ya. Artinya gerakannya tidak kita sadari, tapi dia ternyata bergerak terus-menerus gitu ya. Otot jantung ini lebih dikenal dengan miokardium. Mio itu otot, kardium itu jantung ya. Ini istilah-istilah medis ya. Oke, ini difahami ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini otot kardiak, ini jantung, muscle cell ini berarti sel otot ya, sel otot jantung. Skeletal muscle cell, berarti ini sel otot, skeletal itu berarti rangka ya, berarti sel otot rangka. Smooth muscle cell ya, berarti smooth itu halus, muscle itu otot, sel itu ya sel, sel otot halus ya, atau otot polos. Oke ya, ini contohnya seperti ini, otot rangka di sini, otot jantung ini ya, ini jantung, dia spesifik disebutkan miokardium atau otot jantung gitu ya. Gerakannya involunter, dia tidak sadar ya, atau bawah sadar. Kemudian otot polos juga sama,
Ya, bawah sadar. Oke. Next. Nah, struktur otot ternyata seperti ini ya. Kalau ini yang kita lihat adalah otot rangka ya, atau otot serat lintang. Oke. Terdiri dari ini ya, ada tendon. Tendon itu adalah urat otot atau ujung otot yang mengecil, ini tendon ya. Jadi dia tempat menempelnya otot dengan tulang kita. Ini tulang ya, atau bone ya, ini tendon. Tempat dia ujung otot yang menempel pada rangka kita, namanya tendon. Nah, kemudian ada ventricle ya, atau disebut dengan empal otot ya. Empal otot bagian tengah yang menggembung ya, ini. Sak gelondong ini disebut dengan ventricle gitu ya. Empal otot. Ya. Kalau fascia ini adalah pembungkus. Fascia, fascicle ini pembungkus. Kalau fascia ini berarti pembungkus empal otot. Kalau fascicle ini pembungkus bagian endomysium ini ya. Pembungkus serat otot. Kemudian ada origo ya. Origo ini adalah ujung otot yang menempel pada tempat yang tidak bergerak atau ujungnya ya. Atau pangkalnya ya. Kalau insersio adalah ujung otot yang menempel pada tempat yang tidak yang bergerak. Origo itu yang bergerak, insersio itu yang bergerak. Ya. Ini berarti pangkalnya ya di sini ini namanya origo, ujungnya yang di sebelah sini menempel di tempat yang gerak namanya insersio. Ini contoh otot ini adalah tulang femur ya. Tulang femur itu tulang kaki yang paling atas itu. Ini ada kaputnya. Kaput itu tonjolan itu ya. Dia masuk di koksi atau di ini. Nanti masuk di pelajaran anatomi pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari gitu ya. Oke. Nah, strukturnya seperti ini ya. Strukturnya kalau dari sini berturut-turut adalah dari jaringan otot yang besar mengecil. Kalau dari bawah ini dari kecil menuju ke besar ya. Susunannya ini dari yang paling kecil disebut dengan ada yang namanya filamen ya. Filamen serabut yang kecil-kecil ini ya. Ini myofibril ini di dalamnya ada serabut kecil-kecil ya. Seperti benang-benang begitu ya. Namanya filamen otot ya. Ini ada myofibril. Myofibril itu adalah sel-sel otot yang berbentuk silindris panjang ya, seperti kawat ini ya. Yang tersusun dari aktin dan miosin ya, yang disebut dengan filamen ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini ada sarkolema. Itu adalah membran plasma sel otot. Ya, ini ya. Intinya ini ya disebut dengan nukleus. Serat otot tunggal ini satu panjang ini maksudnya ini ya. Ya. Disebut dengan muscle fiber ya, atau serat otot tunggal. Nah, ini ada fascia tadi. Fascia ini adalah selaput pembungkus otot. Berturut-turut dari yang paling besar, satu empal otot itu dibungkus oleh fascia, dinamakan dengan epimysium. Ya. Kemudian di dalamnya terdiri dari bungkusan-bungkusan kecil ini, gelondong-gelondong ini ya. Ya, ini perimysium. Perimysium ini juga di dalamnya ada banyak myofibril, ada 100 sampai 10 myofibril, ini disebut dengan endomysium ya. Berturut-turut seperti ini. Jadi fascia ini adalah selaput pembungkus otot, berturut-turut dari yang paling kecil namanya endomysium. Endomysium tergabung ya, kemudian membentuk perimysium. Perimysium ya membentuk epimysium ya. Epimysium ini pembungkus satu empal otot ini ya. Oke, dimengerti ya? Saya lanjutkan atau ada pertanyaan dulu? Lanjut, Pak. Oke, lanjut Juni. Penjelasan saya bisa dimengerti? Siapa? Oke, baik. Pak. Kemudian klasifikasi otot ini menurut bentuk dan serabutnya ini terdiri dari ya
ada dua ini ya, otot serabut sejajar dan kumparan, kemudian otot bentuk kipas, otot bersirip, otot melingkar. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, ini otot melingkar. Ya, kalau ini otot bentuk kipas ya. Ini bersirip, kalau ini sejajar, paralel. Contohnya di sini, ini namanya otot sartorius. Ya, fungsinya untuk menggerakkan ekstremitas bawah. Ekstremitas itu alat gerak, bawah ya bawah berarti ya. Sering disebut dengan ekstremitas, kalau bawah itu inferior. Ya. Kalau atas itu ekstremitas atas ya. Oke. Ini bentuknya konvergen atau bentuknya menggelondong ya. Ini otot dada ya, pectoralis major, pectoralis utama gitu ya. Kemudian ini ada bicep. Ini contohnya seperti itu ya. Ini orbicularis oris, ini adalah otot di mana perletakannya adalah di mulut, yang melingkari mulut kita ini. Ya. Oke, ini otot deltoid ya, ini deltoid di sini ini ya, di atas pundak kita yang bentuknya seperti D. Ya, kenapa disebut deltoid? Karena bentuknya seperti D gitu ya. Huruf D, seret gitu. Oke. Kita lanjut. Kemudian otot menurut jumlah kepalanya ya dibagi menjadi 3 ya. Kepala 2 disebut dengan biceps. Kepala 3 disebut triceps, kepala 4 disebut quadriceps ya. Contoh seperti ini biceps ya. 2 kepala. Quadriceps 4 gitu ya. Triceps berarti 3. Oke. Kemudian menurut pekerjaannya, ya, ini biasanya berpasangan umumnya, ya. Contohnya seperti ini. Ini saya buat pasangan ya. Otot sinergis ini lawannya antagonis. Ya. Kalau sinergis ini bekerja bersama-sama, kalau antagonis ini bekerja berlawanan. Ya. Ya. Maksudnya begini, otot antagonis itu contoh ya, katakan bicep dengan tricep itu berlawanan. Ya, kalau bicep kontraksi, maka tangan kita akan menekuk siku kita. Ya, contoh, menekuk siku kita begini ya. Tetapi kalau tricep yang bekerja, kemudian dia meluruskan, katakan begitu ya. Akan menarik sehingga tangan kita membuat lurus gitu ya. Kemudian abduktor itu menjauhi tubuh kita. Abduktor itu mendekati. Ya. Contoh kalau kita dari sikap sempurna lurus ya tangan kita, kemudian tangan kita arahkan ke depan ya. Kita lurus arahkan ke depan. Ya. Itu namanya menjauhi tubuh, ya, menjauhi posisi tubuh. Kalau mendekati berarti kita kembalikan lagi, ya itu namanya mendekati itu. Disebut dengan aduktor. Kalau mendekati aduktor, kalau menjauhi abduktor. ABD sama ADD. Kemudian flexor, ya. Flexor ini berarti fleksi ya, melipat. Ya, contoh paling gampang itu siku kita. Kalau siku kita itu kalau lurus, ya itu namanya aduktor. Harusnya bukan aduktor ini ya. Ini harusnya fleksi sama pasangannya bukan aduktor ini. Fleksi ini, flexor ini pasangannya dengan extensor atau ekstensi ya. Ekstensi itu berarti meluruskan kembali. Kalau fleksi itu melipat sendi. Contoh siku kita kalau kita tarik 90 derajat itu namanya fleksi ya atau melipat sendi. Kalau kita luruskan ke 180 derajat ya namanya ya ekstensi atau ekstensor. Sorry ini salah ketik ya. Kemudian pronator dan supinator. Pronator itu
posisi ulna dan radius sejajar. Ulna itu adalah ya tulang yang berada di lurus dengan jari jentik kita. Jentik itu namanya apa ya? Kalau jempol kita itu berarti radius, ya. Tangan kita kalau kita selonjorkan, kita luruskan, ya. Kemudian tulang yang ini sebenarnya lengan kita ini ada dua, lengan bawah ini ada dua tulang, ya. Tulang yang lurus dengan ibu jari ini adalah tulang radius. Tulang yang lurus dengan jentik itu apa namanya ya? Kelingking. Oh, jari kelingking ya. Jari kelingking itu namanya ulna. Lah, kalau posisi seperti ini lurus ya, kalau kita berdoa menengadakan tangan itu ya, itu berarti posisi pronator. Ya. Radius dan ulna sejajar. Tetapi kalau kita tekuk gitu ya, kalau kita posisi sujud ya, tangan itu menapak di lantai lah, itu berarti namanya supinator. Kalau diputar pronator, kalau diputar ke bawah supinator, begitu ya. Pak Aris ada gambarnya ya di ini, di lihat kok enggak ada ya, malah yang kelihatan Fiore ini ya. Kemudian ada endorotasi, ini memutar ke dalam, eksorotasi memutar keluar. Contoh kalau kita duduk di kursi, ya kaki kita menggantung. Kemudian kalau kita memutar kaki kita ke arah luar, ya itu namanya eksorotasi. Kalau memutar ke arah dalam itu namanya endorotasi. Gitu ya. Kemudian kontraksi. Kontraksi ini adalah otot sedang bekerja, sifatnya menegang sehingga dia memendek. Kalau dilatasi itu memanjang. Kalau dilatasi itu biasanya otot tidak kerja atau tidak kontraksi, sehingga dia sifatnya memanjang atau kepada posisi semula. Yaitu namanya dilatasi. Ini contoh. Fleksi itu seperti ini ya. Siku kita tekuk. Dari posisi lurus, kita tekuk seperti ini 90 derajat, namanya fleksi. Ekstensi itu dari posisi ditekuk diluruskan kembali, namanya ekstensi. Supinator ini ya. Supinator itu seperti ini, menengadahkan tangan ini ya. Jadi kelingking jari ini lurus dengan tulang di dalam ini namanya ulna. Radius ya ini lurus dengan ibu jari kita ini. Sejajar. Kalau menyilang dibalik seperti ini posisinya. Pronasi, supinasi. Oke. Abduksi ya. Abduksi ini seperti ini ya. Kalau dari posisi sikap sempurna ini ditarik ke sana, keluar ya, namanya abduksi atau menjauhi posisi tubuh kita. Kalau mendekati dari posisi ini tadi kembalikan lagi, namanya adduksi. Ya, ini medial rotasi ya, atau ini disebut dengan endorotasi. Kalau yang keluar ini namanya eksorotasi. Kalau naik seperti ini kita mengangkat kepala kita, ini namanya elevasi. Ini kalau dagu kita turunkan namanya depresi. Elevasi itu dinaikkan, depresi itu diturunkan. Mahasiswa IKAR udah ada yang depresi ya? Jangan ya. Oke, ini dorsifleksi, ini plantar fleksi. Contoh seperti ini. Dorsifleksi berarti ini ditekuk ke depan, plantar fleksi berarti ditekuk ke belakang. Fleksi ini tekuk, plantar itu belakang. Dorsifleksi ya berarti fleksi berarti nekuk, dorsi itu berarti ke depan. Oke, ya. Menurut letaknya ya ada sekitar 9 ini ya. Ya, berarti menurut letaknya itu otot terbagi menjadi ada otot kepala, ya, otot yang tempatnya di leher, dada, perut, punggung, bahu dan lengan, panggul, anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Ya, ini nama-nama otot ya. Dari kepala atau kranium ya. Depan ini namanya orbicularis oli, ya. Samping ini temporalis.
ya. Ini ada sternocleidomastoid, ya. Ini yang besar di leher kita itu, ya, tempat perletakan pembuluh darah besar kita kalau kita pas mengambil denyut nadi, ya. Ini trapezius, bentuknya seperti trapesium. Deltoid ini bentuknya seperti huruf D, ya, ini di pundak kita. Contoh seperti ini, ya. Ini triceps, ini biceps, biceps yang depan, triceps yang belakang. Di bawahnya lengan kita ternyata ada brachioradialis. Brachio, ya, brachi berarti, ya. Radialis berarti yang lurus dengan tulang radius, ya. Seperti ini. Gastrocnemius soleus, ya, ini dari belakang. Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, ya, ini. Gastrocnemius, otot-otot besar ini, ya. Gluteus, ya, glut itu berarti bokong. Gluteus maximus, ya, berarti yang besar. Gluteus medius berarti yang tengah. Oke. Ini nama otot bagian depan. Banyak ini, ya. Kemudian ini bagian belakang. Tampak seperti ini, ada nomor-nomornya. Oke, nanti mahasiswa sambil dibaca-baca, sambil dihafalkan, ya. Sambil kita mengenali karunia Tuhan kepada kita, ternyata banyak bagian-bagian yang harus kita syukuri, ya. Utamanya adalah kesehatan kita dan fisik kita yang demikian sempurna, ya. Nah, ini tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 harusnya ini, ya. Jelaskan apa, jelaskan sendiri apa ini, bukan, ya. Oke, ini ada 5. Nanti silakan dikerjakan, ya, pada classroom melalui link ini. Linknya nanti bisa dibagikan oleh Lukman, ya. Menurut saya cukup. Ada yang didiskusikan? Oke. Ada yang ditanyakan? Terkait dengan otot? Mungkin tanya-tanya, Pak, otot itu kenapa bisa bekerja, ya, Pak? Semisal begitu. Atau kita diskusi, semisal, Pak, kenapa otot saya ini kok yang satu besar, yang satu kecil? Nah, misal begitu. Itu kan fenomena. Ternyata memang karakter otot itu, otot kalau dilatih, sering dilatih, dia akan berkontraksi, ya. Dia akan akan membutuhkan banyak suplai makanan, termasuk optimalnya peredaran pembuluh darah, ya, di sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga dia akan lebih besar, ya, lebih baik kinerjanya daripada otot yang tidak dilatih. Itu secara fisiologis, ya. Kemudian kebutuhan energinya tentunya akan lebih besar, sehingga pembuluh-pembuluh darah di sekitarnya akan optimal dan bisa cenderungnya lebih besar. Ya, untuk mensuplai apa? Mensuplai energi. Ya, energinya apa yang dibutuhkan? Ya, sumber-sumber makanan, nutrisi plus apa? Oksigen tentunya, ya. Karena memang pembakaran dalam tubuh kita itu bahan utamanya itu adalah oksigen, ya. Sehingga nutrisinya bisa diserap. Itu nanti harusnya masuknya ke kajian biokimia olahraga, ya. Ada itu, ya, di perkuliahan IKOR nanti akan dapat kalian pada semester 4, ya, kalau tidak salah. Ada yang tanyakan, Bagas? Ada yang tanyakan, Bagas? Kresna? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, terima kasih. Kemarin saya sudah mendapatkan banyak kiriman tugas. Alhamdulillah untuk mahasiswa IKOR semester 1 ini rajin, ya, tugas-tugas dikumpulkan. Untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya ada beberapa tugas yang belum dikumpulkan. Ya, utamanya adalah tugas atletik untuk jalan cepat, ya. Itu belum banyak, baru 4 yang mengirim. Ya, baru 4 kemarin. Ada siapa, ya? Ada Arya, ada Bagas, ada Kresna, kemudian Lukman, siapa lagi? Baru 4 sepertinya. Yang lain nanti sambil menyusul, ya.
Ada Baik, kurang Pak. ya, kurang 4 menit lagi waktu habis. Mumpung ada 4 menit kita untuk tatap muka, tatap maya. Ada yang perlu ditanyakan? Ini janjiannya mudeng apa mubeng ini? Untuk anatomi. Pak, tanya, Pak. Mudeng, Ya, Pak. ya. Saya apresiatif kalau ada yang tanya dapat poin ini. Ya, silakan tanya, Juni. Aduh. Ya, silakan. Itu kalau varises itu yang bermasalah itu bagaimana ya, Pak? Oh ya, ya ini langsung saya jawab ya. Varises ini adalah respon secara alami oleh pembuluh darah kita itu karena namanya adalah vasodilatasi. Jadi pembuluh darah kita itu melebar, memanjang atau membesar karena memang secara fisiologis kalau kita sering beraktivitas dia otomatis memang akan membesar, namanya vasodilatasi gitu ya. Karena kebutuhan nutrisi otot harus dipenuhi ya, dia otomatis membesar. Cuma permasalahannya adalah kalau kita sering aktivitas kemudian belum apa-apa capek, kemudian kita tekuk gitu ya, pembuluh darah itu sering ditekuk gitu. Sehingga dia akan membesar. Nah, sebenarnya pembuluh-pembuluh darah balik itu di dalamnya ya, pembuluh-pembuluh darah itu seperti selang. Di dalamnya itu ada katup-katupnya ya. Seperti selang begini tapi dalamnya ada katup-katupnya. Dia katupnya seperti ini. Kalau semisal dia darah lewat bisa, tapi kalau dia mau kembali tidak bisa. Ya, jadi gini, seperti gini terus ya. Buka, darah lewat masuk, dia mau kembali tidak bisa. Ya, seperti didorong-dorong begitu akan sampai itu pembuluh darah balik ya. Itu akan kembali ke jantung kita. Nah, biasanya dia itu akan membesar ya, kemudian bentuknya seperti akar seperti itu, ya dia bisa mengganggu sih memang. Sehingga memang utamanya ini kalau wanita-wanita ya, apalagi yang pakai high heel gitu ya, intinya sering menegang gitu ya. Apalagi kalau habis melahirkan itu pasti akan kelihatan semua itu ya pembuluh darahnya. Jadi ya kecenderungan memang varises banyak di perempuan dan olahragawan yang mungkin kurang disiplin ya. Jadi dia sering habis olahraga berat, katakan lari gitu ya, 4 kali lintasan, langsung dia tiba-tiba duduk gitu ya, berhenti. Tidak diluruskan. Makanya kalau olahraga, kalau pas kita betul-betul capek memang tidak kuat, segera dielevasi ya. Dielevasi itu berikan kesempatan pada kaki kita untuk diluruskan, diseluncurkan. Sehingga pembuluh darah balik itu akan lancar mengembalikan darah ke area jantung kita. Jadi caranya memang begitu. Kalau kita memang rest, itu ya jangan tiba-tiba langsung jongkok atau duduk begitu ya. Itu salah satu untuk mengurangi. Oke, ada lagi? Cukup ya, Juni? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Tanya, Pak. Riza katanya penasaran pengen tanya-tanya ini. Ayo, Za, tanya apa itu? Pak, saya mau tanya, Pak. Fiore Elang, Pak. Wendy, Bagas, waktu kita 1 menit. Ayo, tanya apa lagi? Tanya, Pak. Riza ya. Tanya Pak, kalau buat atlet yang prakompetisi atau mendekati pertandingan boleh dipijit atau tidak? Berpengaruh ke ototnya atau tidak? Oh, begitu. Kalau untuk prakompetisi itu malah bagus ya. Kalau prakompetisi itu kan untuk recovery, pemulihan. Kan banyak kalau kegiatan intensitas tinggi itu produk akhirnya pembakaran energi adalah laktat. Laktat ini salah satu cara untuk memproses itu memang harus dipijat, dimasas. Dengan rangsangan dipijat-pijat gitu ya atau ditepuk-tepuk gitu, dia akan diangkut kembali oleh darah sehingga akan diproses kembali menjadi sumber energi kembali. Laktit itu nanti diolah kembali menjadi sumber energi ya. Oke. Kalau semisal sebelum pertandingan sebenarnya tidak apa-apa ya dalam rangka merelaksasi untuk mengoptimalkan kinerja otot ya. Tetapi dalam kondisi tertentu ya juga tidak diperkenankan ya kalau total massage. Mungkin ya hanya untuk menstimulasi saja gerakannya. Begitu ya Riza? Jelas terjawab. Oke. Lang, Pak, saya mau tanya Pak, saya mengalami cedera paha atas sudah seminggu lebih Pak. Cara penanganannya gimana?